Hello Forbes, balik lagi bersama aku Forbesman. Aku akan melanjutkan series yang sedang dibahas di mana-mana, bahkan malah dijadikan tren S-Line. Di episode 4 sebelumnya, di akhir cerita, kita melihat Hanji yang menemukan kacamata Guru Kim yang tewas kehabisan darah di bathtub. Dan kali ini aku akan melanjutkan ceritanya di episode final 5 dan 6. Yuk langsung saja lah, nggak usah lama-lama, langsung ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. Di awal episode kita diberikan flashback tentang masa lalu Hanji dan bagaimana bisa Sonda bisa bersamanya. Di mana sejak kecil orang tuanya sudah tewas dan Hanji sebagai pamannya harus merawat Sonda hingga saat ini. Ya, tapi karena Hanji saat itu masih muda, dirinya sering menelantarkan Sonda. Tapi dalam lubuk hatinya sayang kok. Hanji selalu menjenguk Sonda untuk mendapatkan kabar terbarunya. Dan inilah pertama kalinya dirinya melihat garis-garis merah yang berada di kepala tiap orang yang lalu lalang, tetapi hanya bisa dilihat, tak bisa dipegang. Hanji masih penasaran siapa satu orang yang pernah berhubungan badan dengan Sonda. 넌 진짜 나랑 다른 인간이. Lalu dirinya memanggil Lee Ji-won untuk ke rumah sakit. Tujuannya mengecek apakah dirinya yang pernah bersetubuh dengan Sonda. Setelah didekatkan ke dirinya, satu garis merah itu bukanlah kepada Lee Ji-won. Lee Ji-won tidak tahu siapa pacar Sonda, tapi dia tahu ada satu orang yang sangat dia benci. Dan suatu saat dirinya akan menewaskan orang tersebut. Nah, bisa jadi orang itu yang memperkaos Sonda. Shin yang awalnya merupakan cewek pendiam, kini mempunyai teman, Gyeongjin dan Junson. Bahkan membuat grup yang isinya mereka bertiga. Yang mereka bahas adalah ulang tahun Shin yang akan jatuh pada seminggu dari sekarang. Niatnya ingin dirayakan, namun Shin merasa itu tidak perlu. Shin mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal lagi, mengundangnya ke pesta ulang tahun tanggal 1. Itu pesan dari orangnya sama yang memberitahukan tentang S-Line. Dia bernama Jina, orang yang jarang masuk kelas karena selalu latihan. Jadi Jina melaporkan ke kantor polisi tentang dugaan opa-opa yang memperkaosnya. Kejadian saat itu mereka minum-minum bersama kenalannya di rumah opa. Dan karena mabuk berat sampai tertidur, ketika terbangun dia sadar kalau celana dalamnya terbalik. Yang menandakan bahwa dirinya sudah ditelanjangin. Hanji pergi ke sekolah lagi untuk menangani kasus Jina. 귀엽다고 졸업한 지가 언젠데 고등학교를 들락거리나 싶어서. 그러게요. 무슨 소리인가? 혼자. Dia bernama Han Yul, terduga yang juga kakak kelas Jina. Jadi alasan mereka mabuk-mabukan adalah katanya stres masalah sekolah. Tapi dirinya menyangkal bahwa dirinya tidak minat tidur dengan Jina. 곱상하게 생겨가지고. 조사해보면 뭐가 나오겠지 뭐. Seperti yang dikatakan Shin sebelumnya, kacamata itu mampu membuat sang pemakainya mempunyai energi yang sangat positif dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Makanya waktu Shin meminta kacamata itu, Hanji nggak mau ngasih, malah mau dipakai dulu. Walaupun Shin sudah mengatakan beberapa kali bahwa kacamata itu berbahaya, Hanji tetap mau memakainya dulu dan perdebatan mereka selesai karena Guru Gyujin datang. Nah kan, lihat nih. Guru Gyujin tuh bisa ngeliat juga anjir kayak Shin tanpa kacamata. Baru tahu sih. Nah ini apa-apa yang Jina maksud, seseorang yang katanya bisa membuat dirinya menjadi artis. Tapi dari pengakuannya Jina tidak mempunyai niat dan tekad yang kuat dan hanya pergi minum-minum sesekali. Lagi-lagi Hanji pulang dengan informasi kosong. 아직 아무것도 판단하지 마. 뭐가요? 아니? Kasus Jina menemui jalan buntu di mana dirinya menghapus semua isi pesan dengan opa. Ketambah lagi dirinya juga mencuci celana dalamnya yang terdapat noda darah
yang seharusnya bisa dijadikan barang bukti. Dan lagi dirinya baru melaporkan seminggu setelah kejadian. Han Yul selesai diinterogasi. Ketika dia melewati ruangan yang ada Jinanya, Hanji penasaran apakah mereka berdua terkoneksi dengan S-Line, dan ternyata enggak. Berarti fix opa-opanya ini mah, padahal ngakunya nggak pernah bercocok tanam, tapi ada 4 garis. 윤진 학생, 이거 검찰로 보낼 필요 없어. 네? 오늘은 왜 안 불러요? Shin sedang duduk di depan apartemennya di saat Hanji datang. Dirinya memberikan foto masa kecilnya dengan ibunya. Hanji menawari untuk mencari ibunya, tapi Shin ragu apakah ibunya masih hidup atau enggak. Kini Hanji sadar kacamata itu berbahaya, namun dengan kacamata itu juga dirinya bisa menyelamatkan seseorang. Jadi seminggu lalu Jina nggak punya garis satupun. Terus tiba-tiba jadi 4. Digilirkah sama opa-opa? Awalnya Hanji ingin menutup kasus itu sebagai pembualan saja. Namun karena omongan Shin, Hanji pun mulai curiga lagi terhadap Han Yul dan segera mendatangi kediamannya. Jadi apartemennya lah yang dijadikan sebagai acara minum-minum dengan Jina. Dan lagi-lagi harus membawa informasi kosong karena Han Yul mengusir mereka dengan alasan dirinya ingin tidur dengan cepat. 제가 내일은 새벽에 나가야 돼서 좀 자도 되죠? Karena kasus Ibu Kim, motel yang ada di episode 4 pun ditutup. Tapi Shin punya kuncinya, dan malam ini dirinya penasaran ingin ke sana. Shin masih berpikir pasti ada seseorang dalang di balik semua ini, yang mengatur semua ini. 지금 어차피 모든 게 말이 안 되잖아요. 내가 S랑 Ketika Shin masuk ke dalam ruangan korban, dirinya dikagetkan dengan Junson yang katanya mampir karena melihat Shin masuk ke dalam sini. Sama seperti yang guru Kim lihat sebelumnya di cermin, ketika Shin berdekatan dengan Junson, di pantulan cermin tiba-tiba muncul garis merah antar keduanya dan mereka berciuman. Hanji mencari-cari selimut yang ada di tempat daur ulang. Dirinya curiga tentang spray di sofa Han Yul yang nggak cocok dengan interiornya, dan berasumsi pasti dirinya membuangnya dan mengganti dengan yang baru. Setelah ketemu, kini mereka hanya tinggal menunggu hasil forensik. 멀쩡한 이불을 그것도 쓰레기통이 아니라 굳이 의료수가. Di pagi hari, kepala sekolahnya memanggil Han Yul untuk pergi ke ruangannya. Jadi gini hasil dari tim forensik. Ketika spray yang didaur ulang itu dicek, ternyata ada noda darah milik Jina. Dan tentu saja itu benar spray sofa milik Han Yul. Alasannya dibuang karena dirinya terlalu higienis dan nggak mau pakai spray bekas orang lain. Jadi gini kejadian di malam itu, Jina merengek ingin main ke apartemen Han Yul. Biar diem, akhirnya diiyakan. Dan dia membeli miras di minimarket karena dia nggak punya minuman. Ada jejak CCTV yang memperlihatkan Han Yul keluar dari minimarket membawa minuman. Dan darah yang ada di spray sofanya mungkin darah dari Jina yang sedang haid. Dan lagi-lagi kasusnya menggantung. Mata Hanji tertuju pada 4 orang yang berjalan di depan supermarket arah apartemen Han Yul. Ketika berangkat dari keempat orang itu, ada 1 orang yang nggak punya garis S. Namun ketika mereka balik, 1 orang tersebut tiba-tiba mempunyai 1 garis S. Cocok dengan pengakuan dari Shin yang mengatakan minggu lalu Jina tidak mempunyai dan tiba-tiba punya 4 garis. Jangan-jangan keempat orang ini. Nah, keesok harinya Shin melihat garis S milik Jina tertuju pada 4 cowok di sekolah yang sama dengan orang di depan CCTV minimarket. Ketika Shin akan menelpon Hanji, dirinya dah di belakangnya. 그렇게 좀. 야, Detektif Hanji membawa 1 orang dari keempat orang tersebut yang hanya mempunyai 1 garis. 아니, 어디 가는 거예요? Hanji memberhentikan mobilnya di tengah jalan dan keluar, membiarkan bocil itu di dalam mobil dengan ketakutan. Makin memberikan isyarat bahwa dirinya juga terlibat dalam kasus Jina. Dong Sik memintanya keluar dari mobil, ya karena dirinya sangat ketakutan
Takut diapa-apain dirinya malah lari kabur. Ya, makin ketahuan dong. Tapi langsung ditangkap dan meronta-ronta di dalam mobil sambil diborgol. Jadi kalau menurutku ya, kan ini first time berhubungan badan bagi dia. Sedangkan 3 pelaku lainnya dah sering. Jadi Hanji sengaja mainin psikisnya biar seolah-olah dirinya doang yang bersalah, 3 pelakunya lainnya enggak. Dengan harapan dia mau buka mulut dan jujur. Masa aku doang yang ditangkap, mereka enggak? Gitu mungkin. Dan ternyata ketiga orang lainnya juga diperlakukan dengan sama. Yang akhirnya keempatnya ngaku semua. Ini ulah dari Hanyul ketika mereka menggilir Jina berempat. Hanyul hanya duduk di sofa dan melihat. Kini pil bius untuk membuat pingsan Jina ditemukan di dalam rumah Hanyul. Nggak bisa ngelak lagi kali ini kan. Dan kasus pun ditutup dengan Hanyul dan keempat orang tersebut menjadi pelaku kasus pemperkosaan Jina. Hanji mengatakan kepada Shin seharusnya para jaksa dan polisi wajib mempunyai kacamata S-line ini karena sangat membantu sekali dalam segala kasus. Shin dihentikan di halte bus karena Hanji ada urusan mendadak di rumah sakit. Mendapatkan kabar bahwa ayahnya hilang dan ketika dicek di CCTV, bro ini gila sih, sumpah gila. Kenapa guru Gyujin membawa ayah Hanji pergi dari rumah sakit membawa mobil? Nah lo, apalagi nih? Hanji curiga dia juga akan ke kamar Sonda, jadi dirinya cepat-cepat berlari menuju kamar Sonda. Untungnya setelah masuk ke dalam kamar nggak ada siapa-siapa, hanya Sonda yang masih koma. Dan ini juga plot twist lagi. Ternyata satu garis es yang ada di kepala Sonda berhubungan dengan kakeknya sendiri atau ayah dari Hanji. What? Gila sih. Nah masalahnya kan yang bawa dia ke sini si guru Gyujin ya. Gimana dia bisa tahu? Hanji yang tersulut emosinya mencekik ayahnya dan membantingnya ke lantai. Akan memukulnya menggunakan kursi, namun tidak dilanjutkan. Hanji tak kuasa menahan tangisnya, ternyata selama ini ayahnya lah yang telah mengambil keperawanan dari ponakannya. Gila sih, gila. Cucu sendiri loh. Lah cok, kenapa tangan Shin berdarah? Tenang, nggak gantung kok, langsung lanjut episode 6. Di awal episode kita diperlihatkan dengan mbak-mbak bartender, belum tahu namanya, seorang mahasiswa dan juga bekerja sebagai bartender di sebuah kafe. Dia mendapati pacarnya yang selingkuh, bahkan ada adegan bercocok tanamnya tersebar. Itu membuat gadis ini depresi hingga akan bundir dengan menabrakkan dirinya ke mobil yang lewat. Tapi dari belakang ada guru Gyujin yang menariknya. 저 영업이 끝나서 Nah, ini lanjutan ketika Hanji menurunkan Shin ke halte bis, yang memang sudah janjian juga dengan Junson. Hari ini merupakan hari ulang tahun dari Shin dan Junson berniat mengajaknya keluar. Di hari ulang tahunnya, Shin meminta sesuatu dari Junson. Taulah apa itu? Shin ngajak Junson ke motel untuk melakukan hal itu. Hal itu, iya itu. Ya elah, pakai dijelasin. Katanya kalau Junson yang ngambil nggak apa-apa. Dan singkat cerita mereka akhirnya sudah bercocok tanam, sama-sama first time. Shin senyum-senyum mulu, ketagihan kah manis? Junson akan mengambilkan makanan dan meminta Shin untuk menunggu. Shin kini sudah tidak perawan dan melihat ada satu garis di atas kepalanya, namun tidak lama hilang. Shin panik karena mendengar suara ramai-ramai. Ketika dihampiri, terkejutlah dirinya melihat Junson yang tewas terkapar dengan beberapa tusukan pipa besi yang terjatuh dari atas sebuah proyek gedung. Shin merasa ini kutukan dan orang-orang yang mencoba dekat dengannya berakhir dengan tragis. Salah satunya Sonda dan darah itu darah milik Junson. Ingat temannya yang namanya Gyeongjin, nomor tak dikenal itu mengirimkan pesan ke nomor Shin lagi. Isinya video Gyeongjin yang sedang disekap dengan caption selamat ulang tahun. Shin meminta bantuan detektif Hanji untuk mencari siapa pelakunya. Jadi setiap hari ulang tahun, dirinya selalu diberikan kartu ucapan. Selama ini dia mengira itu kiriman dari ibunya. Tapi makin kesini dirinya tahu ada orang misterius yang selalu menunggu ulang tahunnya.
Hanji pun merasa bahwa semua ini merupakan ulah orang yang sama yang juga memberikan kacamata es lain. Hanji dan Shin segera menuju ke sekolah untuk menjemput Gyeongjin. Jadi ku jelasin apa yang terjadi. Gyeongjin mengaku menerima pesan dari Shin yang isinya menyuruh dirinya datang ke sekolahan. Tapi setelah tiba di sini, dirinya nggak inget apa-apa dan bangun-bangun udah disekap. Ketika mereka akan pergi, hal aneh pun terjadi. Shin yang berusaha untuk turun ke lantai dasar tiba-tiba kembali ke lantai atas terus-menerus, seperti jalan di tempat yang sama. 미쳤다고? 왜? Seolah mereka memang harus ke lantai atas, karena ketika mereka naik, ya naik aja, nggak jalan di tempat. Tiba-tiba Hanji berada di sebuah ruangan dan bertemu dengan gadis kafe. Shin berganti melanjutkan scene guru Gyujin yang memberikan kacamata kepada gadis kafe ini. Namanya Junhui. Karena kacamata itu memberikan efek yang sangat dahsyat bagi orang yang mengenakannya. Yang awalnya ingin bundir sekarang kebalikannya. Gyujin memberikannya sugesti bahwa garis-garis merah itu sangat mengganggu dan ingin menghilangkannya. Karena hasutan dari Gyujin, satu persatu laki-laki yang pernah tidur dengan Junhui ditewaskan hingga tak ada lagi garis merah di atas kepalanya. Ketika Shin akan memberitahu sesuatu pada Gyeongjin, Shin dikagetkan dengan dirinya yang ternyata juga mempunyai kacamata es lain. Jadi guru Gyujin yang memberikan kacamata kepada Gyeongjin juga berkata, jika kau membun-bun Shin, kamu nggak perlu kacamata untuk bisa melihat es lain. Dan inilah kita diperlihatkan Ratu Iblis yang sesungguhnya. Ratu Gyujin mengumpulkan para orang-orang yang diberi kacamata es lain dan dikontrol olehnya. Dengan sudah dicuci otaknya. Nggak hanya itu, dirinya juga membawa ayah Hanji untuk dihakimi. Hanji yang melihat itu tak tinggal diam, dihampirilah ayahnya dengan pisau yang dibawa Gyujin mencoba untuk menusuknya. Tapi sang iblis ini terlalu kuat yang akhirnya dengan tangannya sendiri ayah Hanji ditusuk depan mukanya langsung. Hanji mengeluarkan pistolnya, namun guru Gyujin anti peluru. Udah kayak Supergirl aja nih anti peluru. Lanjut pada pergelutan Shin, dirinya berhasil menginjak kacamata es lain hingga pecah dan Gyeongjin pun sadar kembali. Ketika darah pipi Shin menetes, tiba-tiba dirinya pindah ke dimensi para pengguna es lain bersama dengan guru Gyujin dan Hanji. Semua yang Gyujin lakukan hanya untuk hari ini, hari ulang tahun Shin. Semua orang ingin melihat es lain tanpa menggunakan kacamata. Sekte ini melingkari Shin dan bermaksud untuk menusuknya dengan harapan mereka semua yang ada di sini bisa melihat es lain tanpa kacamata. Namun ketika dirinya akan disayat, tiba-tiba ada seorang yang menggunakan punggungnya untuk menahan pisau itu. Dan itu adalah ibu dari Shin. Jadi jauh di masa lalu, ibunya juga sudah menggunakan kacamata es lain. Makanya dia tahu suaminya selingkuh. Shin yang tak bisa menahan emosinya berlari menuju guru Gyujin. Tapi karena dirinya megang pisau, ya malah kayak nusukin dirinya sendirilah. Shin terbang, seluruh darahnya mengambang. Dengan darah milik Shin, dunia akan mempunyai mata dewa. Dia menyebut mata es lain sebagai penglihatan dewa. Shin tergeletak, Gyujin menarik seluruh gumpalan darah dari Shin. Tapi tiba-tiba Gyujin yang plonga-plongo ditusuk oleh Shin. Guru Gyujin pun tumbang dan orang-orang yang ada di sana pun mulai sadar kembali. Mereka semua berlarian karena panik. Jadi ketika mereka menggunakan kacamata es lain, mereka sedang dikontrol oleh Gyujin. Jadi pas Gyujin tewas, kesadaran mereka kembali gitu.
Semua sudah selesai, sekte S-Line lenyap, guru Gyujin juga lenyap, Gyeongji selamat, Shin juga selamat walaupun kehilangan banyak darah. Hanji yang berusaha mengambil kacamata S-Line ditahan oleh Shin dan memintanya agar tidak mengambilnya. Walaupun semuanya sudah selesai, tujuan Gyujin terkabul. Karena darah dari Shin sebelumnya, kini orang-orang di seluruh dunia bisa melihat S-Line tanpa kacamata. Benar-benar semuanya. Dan film pun selesai. Karena semua orang kini bisa melihat S-Line tanpa kacamata, ini membuat Shin menjadi manusia normal pada umumnya dan tidak merasa berbeda. Sonda sudah siuman dari komanya, tapi dia malu kalau makan bareng Hanji karena garis merah yang sangat banyak di atas kepalanya. Tapi yang sama adalah Shin tetap sendirian. Shin ditutup dengan Shin yang tiba-tiba bisa mendengar suara orang yang sudah meninggoy. Kemampuan baru lagi kah? Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Bagiku cukup sih, nggak usah ada season 2. Ini udah penutup episode yang cukup kok. Tunggu video-video lain dari channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.